Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama di dalam acara ngopi, ngobrolin perkara iman BTP, Brontis Production. Dan channel ini dibuat sebagai penjaga kawanan domba Allah. Sehingga kita dan saya berperan dan dipanggil secara khusus untuk meluruskan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap domba gembalaan Tuhan itu tetap mendapatkan asupan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan coba meresponi sebuah penyataan di dalam sebuah video yang dibuat oleh Ibu Irene Handono berkaitan dengan beberapa hal yang dia jelaskan, dan bagi saya itu perlu diluruskan. Kita akan saksikan videonya sejenak yang pertama. Jadi Umi selama 28 tahun hidup di dalam sebuah agama yang menyatakan bahwa Tuhan itu Trinitas. Tuhan itu Trinitas, yaitu ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Teman-teman, berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Ibu Irene Handono berkaitan dengan ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus. Dan konsep ini seringkali dimiliki oleh banyak orang yang menganggap bahwa orang-orang Kristen itu menyembah akan tiga Allah. Nah, saya akan memberikan sebuah penjelasan untuk setiap kita berkaitan dengan hal ini. Teman-teman, berkaitan dengan ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus, maka ini seringkali dipahami oleh orang-orang di luar kekristenan, bahkan oleh orang-orang Kristen yang tidak terlalu mendalami tentang konsep kekristenan dengan istilah Trinitas. Tetapi sesungguhnya antara Trinitas dengan Triteisme itu berbeda. Ya, dengan kata lain, Trinitas bukan Triteisme, Triteisme bukan Trinitas. Lalu apa yang membedakan? Sangat berbeda. Paham Triteisme berkata seperti ini: Bapa itu Tuhan, Anak itu Tuhan, dan Roh Kudus itu Tuhan. Jadi dengan kata lain, paham Triteisme mengajarkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tiga Tuhan. Tetapi bagaimana dengan pemahaman tentang Trinitas atau Tritunggal? Di dalam gambar yang sebelah kiri dikatakan Bapa itu bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Jadi dengan kata lain, Triteisme adalah tiga Allah, yaitu ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus. Tiga Allah yang berbeda. Sedangkan Tritunggal adalah satu Allah yang mengungkapkan dirinya sebagai kesatuan dari tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini merangkum pengajaran Alkitab mengenai Allah yang menyatakan dirinya dalam ketunggalan dan kemajemukan. Jadi di dalam Alkitab itu ada penyataan diri Allah yang tunggal, tetapi penyataan diri Allah yang majemuk, dan Bapak-Bapak gereja itu mengkonsepkan tentang ketunggalan dan kemajemukan ini dengan satu kata, yaitu Tritunggal. Dan berkaitan dengan Tritunggal atau kita kenal dengan Trinity, maka kata Trinity itu berasal dari bahasa Latin, yaitu trine, yang berarti keadaan menjadi tiga. Apakah berarti keadaan menjadi tiga ini dengan kata lain ada tiga? Jadi pengertiannya adalah ada satu Allah yang benar dan satu-satunya, tetapi di dalam keesaan dari kealahan ini ada tiga pribadi yang sama kekal dan setara. Sama di dalam hakikat, tetapi beda di dalam pribadi. Dan itulah pengertian dari Trinity. Dengan kata lain, ketika ada orang yang berkata bahwa orang Kristen itu menyembah tiga Allah, maka mereka punya konsep bukan Trinitas, dan mereka punya konsep yaitu Triteisme. Tetapi kekristenan tidak mengajarkan tentang Triteisme, tiga Allah, atau tiga Tuhan, tetapi Trinitas meyakini kekristenan meyakini tentang Trinitas, yaitu satu Allah dan tiga pribadi.
Kemudian video yang kedua yang akan kita saksikan dari penyataan Ibu Irene Handono. Silakan kita saksikan. Apa jadinya kalau sampai, mohon maaf, penguasa langit dan bumi ini yang mereka sebut Tuhan, maka bisa mempunyai anak, bisa punya istri, terus anak Tuhan, istri Tuhan, di mana sekarang? Teman-teman, video yang kedua ini berbicara tentang sebuah analogi. Jadi Ibu Irene berkata, Allah itu tidak mungkin punya anak. Kalau dia punya anak, maka di mana ibunya? Dan kita akan melihat akan hal ini. Teman-teman, saya akan analogikan pernyataan dari Ibu Irene Handono ini dengan konsep ini. Jadi Allah bisa punya anak, istri, Tuhan, di mana sekarang? Allah bisa punya anak. Allah bisa punya anak, istri Tuhan, di mana sekarang? Nah, saya analogikan dengan dua gambar ini, yang kita pasti sangat umum. Jadi, ada kunci, ada anak kunci. Kenapa disebut sebagai anak kunci? Karena benda ini dibuat untuk membuka sebuah kunci. Jadi, kalau rumah kita malam hari, kita pergi keluar, dan kunci itu kita kunci. Dengan apa? Dengan anak kunci. Tetapi ketika sebuah benda ini disebut sebagai anak kunci, maka kita tidak bertanya, lalu di mana bapaknya? Bapak kunci di mana? Ibu kunci di mana? Kenapa ada anak kunci? Kemudian, analogi kedua adalah yang tersusun ini adalah tangga. Tetapi kalau kita berkata, tiap baris ini kita sebut sebagai anak tangga. Dan kenapa disebut sebagai anak tangga? Dan kita tidak pernah bertanya, kalau ini anak tangga, maka di mana ibu tangga? Di mana bapak tangga? Kenapa? Karena ini hanya sebuah gambaran yang menunjukkan tentang sesuatu yang tidak perlu dijelaskan, tidak ada sesuatu yang sumbernya, harus ada bapak, harus ada anak, baru ada anak kunci, harus ada bapak, ada ibu, baru ada anak tangga, tetapi gambarannya adalah seperti itu. Jadi ketika dikatakan bahwa Allah, ada Allah anak, maka sesuatu yang tidak perlu ditanya di mana istri dari Tuhan sekarang kalau dia punya anak. Dan kita tahu bahwa Allah itu tidak menikah, dan bahwa Allah di dalam pengertian tadi bahwa bukan triteisme. Kemudian video yang ketiga kita akan saksikan. Sampai juga Umi mempelajari bagaimana seorang nabi diproses menjadi seorang Tuhan. Tapi di antara semua dewa-dewi itu, mereka mempunyai satu pimpinan, satu ketua. Dan ini yang mereka sebut Dewa Bapak. Dewa Bapak. Nah, ini cikal bakalnya. Maka kemudian muncullah Trinitas. Oknum yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Dan peristiwa itu terjadi sebagai hasil kesepakatan sebuah konferensi yang dalam bahasa Latin Romawi disebut konsili di kota Nizea. Maka disebut konsili Nizea tahun 325 Masehi. Teman-teman, video yang ketiga berkaitan dengan pernyataan dari Ibu Irene berkaitan dengan bahwa Yesus itu di dalam konsili Nisea Konstantinopel di tahun 325 itu dituhankan. Jadi kita akan lihat akan hal itu benarkah Yesus dituhankan, dan sebelum itu berarti Yesus bukan Tuhan dan kemudian dijadikan Tuhan di tahun 325 di dalam konsili Nisea. Kita akan saksikannya. Teman-teman, sebelum kita melihat akan hal ini, maka konsili Nisea 325 Masehi itu kita perlu melihat latar belakang kenapa konsili ini muncul atau diadakan oleh orang-orang bapak-bapak gereja pada waktu itu.
Nah, konsili Nicea adalah konsili ekumenis pertama di Nicea yang diadakan tahun 325. Diadakan sebagai tanggapan gereja terhadap ajaran sesat dari Arius, yang saat ini dikenal sebagai Arianisme dari gereja Alexandria di Mesir sekitar tahun 319. Jadi Arius itu menolak ajaran mengenai keilahian Kristus dengan pandangan bahwa Kristus hanyalah ciptaan Allah dan bukan Allah. Jadi zaman dulu itu sudah ada penolakan. Berarti dengan katanya kalau ada pandangan bahwa Kristus menolak ajaran mengenai keilahian Kristus dan bahwa Kristus hanyalah ciptaan Allah dan bukan Allah, berarti sebelum Arius menyatakan tentang penolakan itu, berarti sudah ada pengajaran tentang keilahian Kristus bahwa Yesus itu adalah Allah dan bukan ciptaan. Dan Arius menolak itu. Karena itu di tahun 325 maka muncul konsili Nicea. Konsili Nicea merupakan kredo yang digunakan untuk mendefinisikan iman gereja secara jelas, untuk menerimakan mereka yang mengakukannya dan mengecualikan mereka yang tidak mengakukannya, yang digali dari ajaran yang berasal dari Alkitab. Dan Konsili Nicea menyatakan tentang Yesus Kristus yang berbunyi sebagai berikut. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat. Sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, merupakan ajaran yang bersumber dari Alkitab, yang sudah diajarkan Alkitab. Jadi dengan kata lain, sangat salah ketika mengerti bahwa sebelum konsili itu, maka Yesus itu dianggap sebagai manusia biasa dan bukan Allah. Tetapi pengajaran di dalam konsili dan keputusan di dalam konsili kredo, di dalam konsili Nicea, itu berasal dari pengajaran Alkitabiah dan pengajaran yang dipercayai sebelum itu dipercaya oleh bapak-bapak gereja bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Arius sendirilah yang menentang ajaran itu. Sehingga perlu kredo, kejelasan tentang hal ini. Nah, kadang ada orang berkata bahwa di mana ayat bahwa Yesus adalah Tuhan dan ayat Alkitab di mana? Ada orang berkata tidak ada yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam Alkitab. Baru di dalam konsili 325 dinyatakan itu. Tetapi teman-teman, saya akan mengajak kita melihat beberapa ayat dalam Alkitab. Yang pertama adalah Matius pasal 9 ayat yang ke-28. Dikatakan setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata pada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Kemudian di dalam Matius 11 ayat 26-27 dikatakan, "Ya Bapa, itulah yang berkenan padamu. Semua telah diserahkan padaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Kemudian, Lukas 2 ayat yang ke-11, dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30, "Aku dan Bapa adalah satu." Di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6, dikatakan, "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya lah berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup." Teman-teman, di dalam ayat-ayat ini menjelaskan tentang Yesus adalah Tuhan. Dan kata lain, ayat ini menunjukkan bahwa sebelum konsili Nicea 325, penyataan, keyakinan, iman, dan penyataan Yesus sendiri bahwa Dia adalah Tuhan, itu sudah dinyatakan. Karena itu melalui ngopi BTP hari ini, maka saya mengajak kita untuk melihat secara jernih dari kacamata Alkitab, dari kacamata kekristenan, bahwa Trinitas berbeda dengan Triteisme. Orang Kristen tidak menyembah tiga Allah.
Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan itu 3 Allah. Tidak. Tetapi orang Kristen menyembah tentang satu Allah, tetapi di dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa berkaitan dengan istilah anak Allah. Saya tadi analogikan dengan apa yang di dalam kehidupan keseharian, dan itu gampang dimengerti. Yang ketiga adalah Konsili Nisia tahun 325, itu adalah sebuah kredo, penegasan kembali tentang konsep Alkitab, tentang konsep Bapak-Bapak Gereja, tentang sesuatu yang salah dipahami oleh Arius, dan diluruskan lagi, dimantapkan lagi di dalam sebuah pengakuan iman. Dan bagi saya ini adalah sebuah kebenaran. Karena itu biarlah kita tetap berdiri di dalam kebenaran firman, sehingga kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kalau teman-teman merasa terberkati dengan channel ini, maka silakan subscribe, like, komen, dan silakan share supaya menjadi wadah, menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dan kalau ingin mendukung secara finansial, maka silakan dukung gereja teman-teman yang membutuhkan pelayanan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.